Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Selasa, malam ke-16 Sa'ban 1442 Hijriah, 29 Maret 2021. Yang pertama ngaji malam ke-5 kitab Bidayatul Hidayah. Yang kedua, jika ada pertanyaan dilanjutkan dengan tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Gus Alis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marilah kita mulai untuk sharing musyawarah kitab Bidayatul Hidayah pada malam ke berapa ini? 4. Kemarin sudah diterangkan bahwa tidak bisa orang itu sampai kepada ijtihad pada takwa yang sempurna kecuali dengan membagi waktu-waktu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sekarang kita bahas pasal-pasalnya. Faslun utawi iki kono fasal suwiji fi adabil istaiqadhi, ing dalam tata kramane tangi, di dalam tata caranya bangun minan naumi saking turu dari tidur. Fa idza staiqadta, mongko nalikane tangi sira ketika bangun minan naumi saking turu dari tidur, fajtahid, mongko nemen-nemen ana sira, maka berusahalah antas tayaqadha ing yen to tangi sira supaya kita bangun qabla tulu'il fajri, ing dalam sadurunge metune fajar. Berusaha ketika bangun itu sebelum fajar. Jangan sampai adzan subuh baru bangun. Usahakan sebelum itu. Wal yakun lan becik ono apa awwaluma kawitane barang, seharusnya apa yang dilaksanakan pertama ya. Awwaluma kawitane barang yajri kang lumaku apa ma'ala qalbika, ing atase ati ira, apa yang pertama kali di hati, walisani kalan lisanira, dan di lisannya iku dzikrallahi, zikir ing Allah taala. Yang pertama kali diingat ya ingat kepada Allah. Alhamdulillah, hatinya juga ingat pada Allah. Waqulan ngucap sira, dan berkatalah inda dzalika nalikane mengkono istiqad, nalikane bangun, ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahnal mulku lillah ila akhirih. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi, tetap kagungane Allah taala. Alladzi ahyana, kang wis nguripake sapa Allah ing kita, yang sudah menghidupkan Allah kepada kita,
ba'dama amatana ing dalam sakwise oleh mateni Allah ing kita. Setelah kita dibangunkan lagi setelah kita itu tidur itu kayak mati, maka di sini ungkapannya ba'dama amatana. Hakikatnya tidur itu ya nggak tahu kita bisa bangun atau tidak, seperti orang mati. Tapi kemudian kok bangun, maka kemudian bersyukurlah kepada Allah. Karena ada juga yang tidur itu tidak bangun-bangun sampai sekarang. Wa ilaihi lan iku maring Gusti Allah taala an-nusyuru tawi kumulare makhluk. Bangun dari apa namanya? Hanya kepada Allah ketika kita bangun al-ba'ats, bangun dari kubur besok. Yaumul qiyamah. Asbahna mlebu waktu subuh sapa kita. Wa asbaha lan dadi apa al-mulku keraton iku lillahi kagona Allah Ta'ala. Kalau mungkin ada yang memegang kitab kemudian nggak ada kata dan nggak ada kalimat lillah, bisa dilihat di tengah itu ada wasbahta aisoro al mulku lillah. Karena di kitab saya nggak ada kalimat lillahnya ini, yang cetakan mana ini? Cetakan daripada Toha Putra itu nggak ada kalimat lillah, tapi di dalam ada kalimat lillahnya. Kalau di pinggir nggak ada. Wal azamatu utawi keagungan wasultanu lan kekuasaan atau keraton iku lillahi kagungane Allah Ta'ala. Wal izzatu lan dadi apa kemenangan atau keluhuran, wal qudratu lan qudrat kekuasaan iku lillah kagungane Allah Ta'ala. Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Ini doa yang dibaca ketika bangun tidur. Asbahna manjing esuk sapa kita, atau asbahna manjing subuh sapa kita ala fitratil islam ala fitratil islami ngatase kedadian Islam atau kesuciane Islam, wa ala kalimatil ikhlasi lan ing atase kalimat ikhlas, kalimat kang nuduhake ikhlas. Di sini maknanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah, kalimatus syahadah. Wa ala dini nabiyina lan tetep ing atase agamane nabi kita dan tetap di atas agamanya nabi kita Muhammadin, nyatanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina lan tetep ing atase agamane mbah kita, tetap di atas agama leluhur kita Ibrahim, nyatane Nabi Ibrahim. Hanifan hale condong musliman tur pasrah. Wa makana lan ora ono sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikina, setengah saking wong kang musyrik-musyrik kabeh. Allahumma duh Allah bika kelawan panjenengan ya Allah dengan engkau asbahna manjing subuh kita. Wabika lan kelawan panjenengan amsaina atau asbahna manjing esuk kita, wabika lan kelawan panjenengan amsaina manjing sore kita. Dengan engkau, karena engkau gitu, bisa apa istilahnya pagi hari dan sore harinya juga. Wabika lan kelawan panjenengan nahya urip sapa kita, hidup. Wabikalan kelawan panjenengan namutu mati sapa kita. Hidup juga karena engkau, mati juga karena engkau. Wa ilaika lan dateng panjenengan, wa ilaika lan iku dateng panjenengan an-nusyuru utawi gumulare makhluk. Maknanya bangun dari kubur. Allahumma duh Allah, inna satemene ingsun iku nas'aluka nyuwun sapa ingsun datang panjenengan. Sesungguhnya saya meminta kepada engkau ya Allah, anta ba'athana ing yen to nangeake tuan datang kula supaya engkau bangunkan kami fi hadzal yaumi dalam ikilah dino, di dalam hari ini, untuk disemangatkan ila kulli khairin maring saben-saben kebagusan. Meminta kepada Allah untuk bisa ditangeaken itu disemangatkan di dalam hari ini untuk kebagusan. Wa na'udzubika
lan nyuwun pembau reksa ingsun bika kelawan panjenengan an najtariha ing yen to nglakoni sapa kula fi dalem yaum su'an ing Allah. Mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah untuk melakukan kejelekan di hari ini. Mudah-mudahan jangan sampai melakukan kejelekan. Karena kadang-kadang kita tidak tahu, ternyata tanpa disadari atau tanpa sengaja melakukan perbuatan yang tidak baik. Aw najurrahu atau narik kula ingsu atau ya ingsu ila muslimin maring wong Islam. Aw yajurruhu atau narik ingsu sapa ahadun wong suwiji ilaina maring kita. Minta dijaga supaya kita tidak melakukan suatu kejelekan di hari ini, juga meminta dijaga diri kita untuk tidak mengajak jelek pada orang lain atau ada orang lain yang mengajak jelek kepada kita. Jaga. Kadang kita dengan alasan tidak enak atau menghormati, kadang melakukan hal yang tidak baik karena menghormati orang lain. Nah, itu sesuatu yang tidak baik gitu. Hanya karena nggak enak akhirnya kemudian melakukan suatu kesalahan kepada Allah lagi. Nas'aluka nyuwun kula datang panjenengan khaira hadal yaumi ing kebagusan ikilah dina. Saya mohon kepada Engkau ya Allah kepada kebaikannya hari ini. Wa khairama lan kebagusane barang fihi kang dalam hadal yaum. Wa na'udzu lan jaluk pembau reksa sapa ingsun bika datang panjenengan min syarri hadal yaumi saking alane ikilah dina. Minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari kejelekan ikilah ya dari kejelekan hari ini. Wa syarri malan alane barang fihi kang dalam hadal yaum. Fa idza labista mengko nalikane nganggo sira ketika kita memakai thiyabaka ing lambi ira ing dodot ira baju kita, pakaian kita, fanwi maka niat sira, maka berniatlah bihi kelawan labsis siap niat imtithala amrillahi ing nuruti perintah Allah. Ketika memakai baju pun kita niat untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala fi satri auratika ing dalam nutupi auratira, yaitu perintah untuk menutup aurat. Wahdar lan rumeksa sira ing awak ira. Jagalah diri kita ayakuna yen to ana apa qasduka penyengaja ira. Jangan sampai tujuan kita min labsi libasika saking nganggo pira-pira pakaian ira atau sandangan ira. Jangan sampai tujuan kita dari memakai pakaian kita iku mira atal khalqi pamer maring makhluk. Patahasaro maka dari sebab kapitunan sapa sira. Jadi ini pasal yang menerangkan tentang bagaimana kita bangun tidur. Kadang-kadang kita bangun tidur itu ada yang langsung bangun gerenggah tanpa berdoa sama sekali. Bahkan ada yang bangun kesiangan karena mungkin ada tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan pagi hari. Kemudian ketika bangun ternyata kesiangan, bangunnya sudah sampai lari-lari, tidak, ini lupa berdoa, duka hamdalah mah. Untuk mengucapkan alhamdulillah saja kadang-kadang sering lupa karena bangun yang kesiangan. Makanya di sini Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah untuk kita berusaha, fajtahid berusaha untuk bangun sebelum waktu fajar, sebelum subuh kita sudah bangun. Kalau bisa sepertiga malam yang terakhir kita luangkan waktu untuk bangun, karena perintah daripada agama yang pertama setelah perintah daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diantaranya adalah ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Qum di sini adalah siapa kefatahir wal jabat. Dan ada juga dalam surat Al-Muzammil itu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, kalau nggak salah seperti itu. Pokoknya qumil laila, bangunlah waktu malam hari walaupun sedikit bangun di malam hari. Karena untuk
kita meninggalkan bangun malam itu sudah tidak menjadi ciri-ciri pejuang agama, karena pejuang agama itu diantara ciri-cirinya ya bangun malam. Perintah agama yang pertama setelah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya untuk bisa bangun malam. Walaupun mungkin sepertiga ataupun menjelang fajar, tapi kita masih bisa untuk melaksanakan sholat malam. Dan apa yang pertama kali diingat dalam hati kita, apa yang pertama kali kita ucapkan melalui lisan kita, ya zikir kepada Allah. Ucapannya ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal sampai itu. Kalau sampai sempurna seperti yang Imam Ghazali kehendaki, asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurruhu ila ilayya muslimun aw yajurruhu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Itu yang dibaca ketika bangun tidur, seperti apa yang dicontohkan, dituntunkan melalui Bidayatul Hidayah oleh Imam Ghazali, sampai seperti itu. Dan minimal ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimalnya seperti itu. Jangan sampai bangun itu kemudian langsung karena kesiangan lari tanpa kita memuji kepada Allah. Karena kita bisa bangun itu benar-benar anugerah, nikmat dari Allah. Karena itu benar-benar fadl, pemberian dari Allah. Karena kita berangkat tidur, tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok kita pasti bangun, itu tidak ada. Begitu kita bangun, maka kemudian memuji kepada Allah, karena beliau karena zat yang telah membangunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memakai pakaian, maka niatkanlah bahwa memakai pakaian itu adalah untuk menuruti atau untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu perintah menutup aurat. Jangan sampai kita jaga diri kita dari tujuan memakai pakaiannya. Itu adalah untuk pamer kepada orang lain, pamer kepada mungkin teman dan sebagainya, karena memang dipakai adalah sesuatu yang bagus mungkin atau yang bagaimana. Tapi intinya yang namanya pamer atau yang namanya pamer atau ria ada dalam konsep, itu ada dalam tujuan. Karena Hanafi sendiri pernah menyampaikan kepada para muridnya, kepada para sahabatnya, sampai menyampaikan audimu ama imakum, perbesarkanlah sorban kamu dan pakaian yang bagus, supaya tidak ada manusia yang menghinamu dengan ilmu, karena kamu adalah ahli ilmu. Karena kalau orang yang Imam Malik bahkan menyampaikan irfa' ra'sak wa zayyin siyabak wa innal khusyu'a fil qalbi. Angkat kepalamu, baguskan pakaianmu, karena khusyuk itu ada dalam hati. Artinya niat ini kembali lagi, niat yang awal juga sudah disampaikan, niat itu posisinya paling sentral. Kita memakai pakaian, kadang-kadang kita pakai pakaian yang mungkin sederhana, tapi ada niatan supaya dikasihani sama orang. Itu juga sesuatu yang salah. Pakai pakaian jelek, tapi tujuannya supaya dikasihani sama orang. Pakai pakaian bagus, tujuannya kepengen pameran kepada orang. Itu juga sesuatu yang jelek lagi. Yang benar bagaimana? Kita pakai pakaian bagus, kita hormati. Kita akan menghadap kepada kepada kiai, masa pakai pakaian yang tidak baik, hormati kepada orang guru, maka pakaian pun disesuaikan. Itu tujuan daripada memakai pakaian. Kalau seperti itu bukan bentuk daripada riya. Kalau riya itu murni bahwa ketika kita memakai pakaian itu tujuannya untuk dipamerkan kepada orang lain. Ini adalah pakaian saya, baru, bagus, kamu pasti kepingin dan sebagainya. Itu mungkin yang dikehendaki dengan mira'atan nas, atau yang disebut dengan pamer kepada makhluk atau pamer kepada orang lain. Mungkin itu untuk fasal yang pertama. Kita sudah bahas tentang bangun daripada tidur.
Besok masih ada bab yang kedua, yaitu ada budukhulil khala. Tata cara bagaimana kita setelah bangun itu kan kita kemudian mau masuk ke kamar mandi, ke toilet. Bagaimana tata caranya? Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertama, kita bahas bangun tidur saja. Kita kadang-kadang kerepotan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusyur ketika bangunnya itu dalam kondisi yang sudah kesiangan. Itu juga kadang-kadang sudah kesulitan karena bangun langsung lari. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, bisa melaksanakan tuntunan yang seperti dikehendaki Imam Ghazali melalui ini Bidayatul Hidayah. Karena ini untuk mencoba kepada diri kita, apakah kita sudah sesuai bisa mendapatkan apa yang dimaksud dengan hidayah itu tadi. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan untuk malam hari ini. Kalau mungkin ada pertanyaan atau ada yang perlu sharing atau ada yang menanggapi, monggo. Dari saya cukup sekian dulu. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Gus Niki, ada nggak yang menjelaskan keterangan misalnya kan kita tadi bangun tidur ya, tapi adakah misalnya normalnya orang tidur itu 4 jam atau 2 jam atau mungkin dibagi-bagi misalnya siang 2 jam, maksudnya tidurnya itu ada nggak yang menuntun baiknya itu berapa jam dalam sehari semalam? Iya. Kalau nanti di sini di bagian belakang ada. Kalau ada teori, kalau teori kesehatan, teorinya dokter itu kalau nggak salah tidur yang baik atau tidur yang sehat yang baik. Menurut dokter itu adalah 8 jam apa ya? 8 jam dalam satu hari satu malam, 8 jam. Itu katanya tidur yang cukup menurut teorinya dokter. Tapi ketika Imam Ghazali menanggapi hal ini, bahwa tidur dalam waktu 8 jam satu hari, ketika kita diberi umur 60 tahun, maka hanya untuk urusan tidur itu sudah habis 20 tahun. 20 tahun itu untuk tidur ketika kita diberi umur 60 tahun. Hitung-hitungannya apa? 8 jam itu adalah sepertiga daripada 24 jam. Satu hari satu malam 24 jam. Ketika kita ambil 8 jam, berarti itu adalah sepertiga. 3 kali 8 kan 24. Sepertiga. Kalau umur kita adalah 60, maka sepertiga daripada 60 adalah 20. Maka 20 tahun itu sebenarnya kita habis untuk tidur. Ya kita melek, umur itu sebenarnya sudah terkurang 20 lagi. Maka yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya sebenarnya ini sesuatu yang menjadi tabiat kebiasaan. Ada orang yang memang kalau sudah menjadi kebiasaan tidur 8 jam, ketika tidak terpenuhi 8 jam, maka kemudian menjadi seolah-olah kurang energi. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa tidur 4 jam, itu 4 jam juga sudah cukup. Karena itu adalah memang sudah menjadi tabiat, kewatakan. Maka mau melatih yang seperti apa? Nabi menyontohkan atau memerintahkan untuk membagi malam itu menjadi 3 bagian. 3 bagian ya. Maka sulusul awal, tengah, kemudian sulusul akhir. Sepertiga malam yang awal, tengah, dan sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir ini yang dikehendaki untuk bisa bangun dan kemudian beribadah kepada Allah. Sepertiga malam yang pertama untuk urusan-urusan mungkin kepentingan ya bertemu dengan keluarga dan sebagainya. Sepertiga yang tengah itu untuk istirahat. Karena wa min ayatihi manamukum billail. Di antara bagian porsi tubuh kita ya diberi istirahat pada waktu malam. Kalau siang bagaimana? Ada sebagian ulama yang berikan teori itu til ba'da dzalik. Tidur itu diantaranya ada yang bagus, yaitu tidur yang namanya qailulah. Til ba'da dzalik. Tidurlah kamu, qailulah itu sedikit. Ba'da dzalik setelah semua aktivitas di siang hari, boleh silakan kamu tidur untuk menyegarkan kembali. Namanya tidur qailulah, yaitu menjelang waktu zuhur. Tapi qailulah artinya qalil itu sedikit di tasghir lagi menjadi qailulah, maka sangat sedikit. Kalau
kok 2 jam berarti sudah bukan qailulah lagi, itu sudah kasirah namanya, udah tidur siang 2 jam umpamanya. Itu seperti itu. Tapi kembali lagi, tidur itu tabiat. Tabiat, kembali ke kebiasaan istilahnya. Saya kalau nggak salah tadi baca itu masalah bahwa sesuatu yang menjadi kebiasaan itu diantaranya aklu, makan, an-naum, tidur, asyurbu, minum, itu sesuatu yang menjadi kebiasaan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Bagi jamaah lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Mungkin nanti dilanjutkan di grup WA kayaknya. Bos. Oke, cukup. Seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Sedikit hal yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Kita diberi ilmu oleh Allah menjadi keterangan yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.